Perkenalkan, nama saya Miranda Ika Fania. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program pertukaran mahasiswa Merdeka batch keempat di Universitas Sari Mutiara. Saya dari Solo, dari kampus Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono. Pada video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diajukan dan untuk memenuhi tugas etika profesi di pertemuan keempat. Pertanyaan yang pertama, jelaskan cybercrime, faktor pendorong terjadinya cybercrime, dan buat masing-masing contohnya. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi komputer atau internet. Lalu untuk contoh pendorongnya antara lain, yang pertama, coba-coba dan rasa ingin tahu. Contohnya adalah ketika hacking ke dalam sistem komputer atau jaringan hanya untuk melihat seberapa aman sistem tersebut. Yang kedua, faktor ekonomi. Contohnya adalah ketika pencurian data pribadi atau finansial untuk tujuan eksploitasi atau penipuan secara online. Yang ketiga, ajang untuk unjuk diri. Contohnya adalah ketika pembobolan situs web atau jejaring sosial untuk menunjukkan keahlian teknis atau untuk mendapatkan perhatian. Dan yang keempat, faktor sakit hati. Contohnya adalah penyebaran informasi palsu atau melakukan serangan DDoS sebagai balasan atas perasaan sakit hati terhadap individu atau organisasi tertentu. Lalu untuk pertanyaan yang nomor 2, jelaskan cyber law dan berikan contohnya. Cyber law itu merupakan hukum cyber. Hukum cyber atau cyber law adalah cabang hukum yang mengatur perilaku manusia dalam ruang lingkup digital, terutama dalam konteks internet, komputer, dan teknologi informasi. Ini mencakup segala hal mulai dari keamanan data, privasi online, kejahatan komputer, hak kekayaan intelektual di dunia digital, hingga masalah pengaturan platform daring dan jejaring sosial. Untuk di Indonesia ada beberapa contoh hukum cyber atau cyber law yang penting. Untuk yang pertama itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE mengatur aspek-aspek hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Ini mencakup ketentuan-ketentuan tentang kejahatan cyber seperti penipuan online, pencemaran nama baik, dan penyebaran konteks ilegal atau merugikan. Yang kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Permendikkominfo mengatur lebih lanjut hal-hal yang terkait dengan penggunaan internet dan teknologi informasi di Indonesia. Misalnya aturan-aturan tentang keamanan data, perlindungan privasi, dan tata cara penggunaan media sosial. Yang ketiga ada Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun bukan undang-undang yang secara khusus membahas tentang masalah di ranah digital, Undang-Undang Hak Cipta digunakan untuk melindungi karya-karya yang dipublikasikan secara online. Ini berlaku untuk konten-konten digital seperti musik, film, dan juga tulisan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang juga berlaku dalam konteks perdagangan elektronik dan transaksi online. Di dalam praktiknya, hukum-hukum keempat hukum ini digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat di dunia maya agar tetap sesuai dengan standar hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian apa yang dapat saya jawab, apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.